Akankah JJ ngajak Randy ketemu? Jangan ke gereja bareng sama dia. Lady sama Randy mau balikan, malah nantangin JJ berantem. Oh gimana sih Randy ini? Hai, apa kabar? Kembali lagi di Let's Go. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik aja. Nah, kita masih update. Katanya sih si Randy sama si Lady ini mau balikan, guys. Nah, di kasus perceraian mereka itu udah sidang. Dan sekarang Lydia Iwan tuh kayaknya dia berpikir lagi untuk menceraikan Randy. Apa mungkin karena kalau saya cerai, rugi banyak saya nih? Randy pun juga mengaku siap menerima pukulan pertama dari JJ jika suami Shahnaz ini merasa marah atas tindakan yang dilakukannya. Nah, dari tayangan video ini, wah dapet dari intens. Kalian denger nggak? Katanya sih Randy siap dipukul JJ sekali itu. Kalau 2 kali, saya mau duel. Waduh, ini kok malah jadi nantang duel ya Mas Randy ya. Nah, jadi pertama kita bahas nih Lady sama Randy itu kita kemungkinan besar tuh batal cerai. Nah, kenapa mereka batal cerai? Yang pertama, Lady itu bilang kemarin dia ngambil keputusan terlalu emosi gitu. Ini menurut Lady ya, itu kemungkinan bisa jadi dia batal cerai. Yang kedua, karena punggungnya udah dihapus tatonya. Tato selingkuhannya udah dihapus. Yang ketiga, mungkin rugi bandar ya. Wah, udah kemarin mungkin pesta pernikahan, udah ngabisin ratusan juta, masa cerai? Lah, kalau mereka cerai, masa yang ono malah baik-baik aja? Kan rugi bandar. Nah, tapi dengan syarat dan ketentuan berlaku. Pasti abis ini Lady Iwan akan membuat kontrak. Kalau kamu selingkuh lagi, jangan cuma punggung yang ditato mantan, mukamu. Mungkin aja ya. Mungkin ada perjanjian. Nanti kamu harus membiayai anak-anak 100 juta per minggu. Nah, bisa jadi gitu. Tapi dari tayangan video intens ini, dia mengatakan bahwa Randy tuh siap dipukul JJ gitu. Sekali dipukul JJ. Maka ia siap untuk menanggung pukulan dari dirinya jika JJ marah. Menanggapi hal ini, Randy dengan tangan terbuka mengaku siap mendapatkannya. Hanya ada satu permintaannya, di mana ia akan tetap fight setelah dipukul untuk kedua kalinya oleh JJ. Kan dia bilang di tayangannya intens ya, saya tuh siap menerima pukulan JJ untuk melampiaskan kemarahan JJ gitu. Nah, satu pertanyaan, Let's Go. Emangnya JJ berani mukul? Sama istri aja nggak berani? Loh. Kan JJ nggak ada amarah gitu. Sama istri aja nggak marah, lagi sama selingkuhannya lah. Jadi nggak tahu ya. Jadi dia Randy mengatakan bahwa saya siap dipukul JJ sekali. Tapi kalau 2 kali, saya pukul balik nih. Nah, JJ mungkin nggak biasa mukul ya, tapi biasa terpukul hatinya. Hatinya JJ terpukul ya. Terus kelakuan istrinya. Tapi udah berdamai sekarang. Pengen cepet-cepet ini selesai aja, cepet-cepet. Semoga hasilnya baik. Kasus orang selingkuh kan bukan cuma saya. Tapi banyak yang memuji bahwa Randy ini bertanggung jawab banget dan berani menerima kesalahan. Sampai sekarang dia nggak pernah marah-marah karena dirinya selalu dibilang tukang selingkuh. Itu habis itu dia selalu bilang minta maaf sama Lady ya. Bahkan dia bilang kalau JJ mau mukul ya pukul aja nggak apa-apa gitu. Kemarin ini tatonya Randy ini itu udah diganti, udah di make cover gitu. Jadi tato iblis, jadi tato setan. Nah, dari tayangan video itu kan diperlihatkan bahwa tatonya Randy ini akan menjadi tato setan gitu. Mirip kelakuan selingkuhannya. Setan! Ya, kelakuan selingkuh kan setan ya gitu. Kelakuan yang dihasut setan gitu maksudnya. Dan ternyata menurut kabar yang beredar, tatonya Randy ini sebelumnya itu ternyata dibiayain dan diminta langsung oleh Nanas. Buat tato itu yang segede itu gitu, itu boleh tahu nggak berapa sih kurang lebih biayanya? Puluhan juta ada. Duit siapa? Nah, jadi bilang ditanya sama Feni Rose ya, itu berapa harganya sih kalau kamu tato segitu? Ya puluhan juta nyampe nggak? Oh nyampe. Siapa yang bayar? Dari senyumannya Nanas. Saya jadi beliin AP bu. Apalagi cuma tato ya. Wah ini pertanyaan jebakan Batman ya. Nah jadi dugaannya bahwa si Nanas ini yang bayarin tatonya Randy gitu. Berarti kan sebelum dibayarin udah diskusi ya. Aku pengen tato nama kamu nih, pengen tato muka kamu nih gitu. Gimana, romantis nggak? Romantis banget saya. Tapi kamu yang bayar ya? Oh iya boleh juga. Jangan kan cuma bayar tato. Suami di rumah nyapu ngepel aja, rumah tangga kan keluarga aku yang bayar. Nggak gitu ya. Kan kita nggak tahu ya. Siapa yang bayar di rumah ya itu? Berdua lah pasti. Kan dua-duanya kerja. Gitu. Tapi kok mau ya bayarin
tato Bang Randy yang puluhan juta ya. Waduh. Ini Randy juga bilang bahwa kasus orang selingkuh itu kan bukan cuma saya gitu. Kasus orang selingkuh kan bukan cuma saya. Nanda sih nggak? Kakaknya Nanda sih nggak? Nggak tahu ya. Apakah kakak Nanda juga selingkuh dulu waktu pacaran, waktu nikah kita nggak tahu ya gitu. Tapi dia bilang mungkin ini cukup bikin kapok Randy gitu. Jadi Randy udah bilang seperti itu. Ada yang komen, kita lihat bahwa gimana sih kalau misalnya Lady sama Randy ini balikan. Nah, jujur sih kemungkinan hubungan mereka nggak akan sangat dulu, bener. Kalau mereka balikan, rasa percaya Lady sebagai istri tuh udah sempet terkikis dan sempat diabaikan selama hamil anak ketiga, bener. Waktu hamil aja diselingkuhin, apalagi nggak hamil. Waduh. Lalu juga ada yang bilang bukan sekedar menghapus tato, tapi suaminya harus betul-betul menghapus sifat buruk, yaitu lebih benar. Daripada hapus tato, hapus sifat nafsumu ngewes sama cewek lain ya. Loh. Ada juga yang komen nih gitu. Si Nanas sih enak dijadiin selingkuhan, tapi berani nggak jadiin istrinya. Waduh, bener juga. Nggak bisa ngurus suami, manja-manja menyek-menyek doang, udah nikah ngompol, ranjang yang bersihin jemurin suaminya. Coba tanya dong, kok kepo nih. Nah, ini pertanyaan bagus ya. Nah, Randy ini mungkin sangat-sangat nyaman pada saat tersebut ya, sekarang udah enggak ya, menjadikan Nanas ini selingkuhan. Tapi nggak berani kayaknya menjadikan Nanas ini sebagai istri. Kalau nanti Nanas menjadi istri, Randy yang nyapu dong. Randy yang nyuci piring dong. Waduh, itu malah dimarahin ya. Kamu tato doang tapi nggak bisa nyuci piring kayak Jeji. Ini nggak tahu ya. Jadi, tapi ada benernya juga nih. Nanas sih emang enak dijadiin selingkuhan, tapi berani nggak jadiin istri. Wah, jadi yang berani menjadikan Nanas sebagai istri adalah JJ. Memang JJ hebat sekali. Si cowok sana ajak lo berantem tuh, bersedia. Ya udah. Ya gue bilang, ya pasti gue jatuh nih. Pas gue bangun pasti gue akan ngebela diri gue. Akankah JJ ngajak Randy ketemu? Oh, ternyata dari tayangan video yang ini tadi, ini udah ditanyain juga sama Hendrik Shinigami. Dia bilang, dia nih berandai-andai kalau misalnya JJ itu mau nggak terima gitu, mau ngajak kering gitu, mau nggak kamu Randy? Nah, Randy bilang, ya boleh dipukul sekali itu. Tapi kalau udah jatuh kan aku balik lagi, bangun lagi, itu boleh dong aku membela diri. Nah, itu. Jadi si Hendrik Shinigami bilang, akankah JJ mau menerima kesempatan untuk bisa memukul Randy? Sekali aja. Nah, pakai gas tabung 3 kilo itu. Tapi Randy bilang, ya janganlah, semoga jangan, biar nggak diperpanjang gitu. Jadi juga Hendrik Shinigami pun punya pertanyaan yang sama Let's Go. Dia bilang, dia bingung kenapa ceweknya yang melakukan perselingkuhan, tapi si JJ-nya yang mengatakan introspeksi diri. Ini kan sama video Let's Go yang sebelumnya, bilang, lah ini Nanas yang selingkuh, JJ yang introspeksi. Ini juga pertanyaan sebagian besar orang pasti berpikir seperti itu ya, kenapa Nanas yang selingkuh, JJ yang introspeksi, padahal kesalahan tidak ada di JJ. Nah, itu pertanyaan ya. Dan kalau kalian lihat Instagramnya Nanas sama JJ ya, sekarang dia masih posting foto-foto happy-happy berdua, tapi komentarnya dibatasi. Karena tidak tahan dengan hujatan. Saya tidak tahan dengan hujatan. Saya tidak tahan dibilang suami saya kerjanya cuci piring. Ya, tapi ya rujuk adalah jalan terbaik ya. Karena kalau sampai mereka berpisah tuh rugi bandar gitu. Rugi banyak gitu. Udah rugi tato, rugi sinetron nggak jalan lagi. Nah, rugi ngelihat foto Instagram Nanas sama JJ mesra-mesraan, apa sih sakit hati ya, berdebah. Ya menurut kalian gimana nih, Lady sama Randy dengan tentang tato iblis atau tato setan gitu? Menurut kalian gimana tentang tato setannya si Randy? Mungkin tato setan ini ada singkatannya, setan gitu. Syahnas emang tukang nikung. Ini nggak tahu ya, ini mungkin aja tuh. Jadi ini tato apa? Tato setan gitu. Tapi setan bukan sembarang setan. Setan ada singkatannya. Mungkin Randy bisa jadi jokes ini. Randy, Let's Go kasih ide ya gitu. Lebih baik kamu tulis tato setan ya. Nanti supaya kalau ditanyain orang-orang, tato kamu masih ini. Ada intermezzo, ada jokesnya gitu. Tapi bahagialah buat kalian semua, dan Let's Go yakin mereka akan kembali bersama, bukan kembali selingkuh ya, kembali bersama pasangan masing-masing, dan semoga Randy juga udah insyaf ya,
nggak nyeleweng-nyeleweng lagi gitu. Ya itu jam saya sampaikan. Thank you banget yang nonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe video ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa lagi ya. Bye. Itu setan. Misteri makna behind the scenes video klip memiliki tapi tetap sopan.